Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. Tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok ke dalam lubang kekalahan. Sampai pada akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. That it would probably be with us. We've been kept a number of times since then without getting it, but now it is here. The President announced at 7 p.m. today the unconditional and unqualified surrender of the Japanese. Para golongan pemuda, tadi aku mendengar dari radio yang mengabarkan bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Apa itu berita benar, Syahril? Ya, itu benar. Kita harus bertindak cepat untuk merdeka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karno, Hatta, kita butuh mereka. Ya, itu benar. Kita harus segera mendesak golongan tua dan Soekarno-Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan. Namun, bagaimana dengan PPKI? Kita harus merdeka dari perjuangan kita sendiri, bukan karena pemberian Jepang. Karena PPKI itu dibuat oleh Jepang. Ya, itu benar. Aku setuju. Jadi, ayo kita segera menemui mereka. Bisa, mereka masih di darat. Kita tunggu mereka pulang dahulu. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Dan Jepang sudah memberi kesempatan waktu untuk memberikan kemerdekaan di tanggal 24. Tapi Bu, menurut saya sebaiknya jika kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap bahwa kita merdeka karena Jepang. Jika kemerdekaan Indonesia diberikan pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri, tidaklah menjadi soal karena Jepang sudah kalah. Tapi Bu, kita segera melakukan kemerdekaan itu dalam waktu dekat. Ini selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar berita dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno, yang berhak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah PPKI. Ada apa saudara sekalian datang ke sini? Saya mendengar berita kekalahan Jepang atas sekutu di radio divisi London di Bandung. Oleh karena itu, kami dari golongan pemuda telah mengadakan rapat tadi siang. Maka kami minta untuk Bung Karno dan juga Bung Hatta agar segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kami tidak mempercayai PPKI. PPKI itu bentukan Jepang. Bukan begitu, kita seharusnya tetap membicarakannya dengan PPKI. Karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tidak bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Ibu, kita harus segera merebut kekuasaan kita. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, seret ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti kemauannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan revolusi.
Bagaimana juga perkataan Jepang itu hanyalah janji manis belaka? Berapa lama lagi kita menunggu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Bung, ini kesempatan kemerdekaan untuk kita. Jepang telah kalah, mau menunggu apa lagi? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bu. Kami menginginkan kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hasil dari Jepang itu. Benar, Bu. Bila kita merdeka karena Jepang, berarti kita bentukan Jepang dan kita akan dijajah lagi. Bung Karno, Bung Hatta, kalau memang belum mempertimbangkan masa depan dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi kali ini. Namun, kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Apakah kita bisa? Apakah kita bisa melakukannya? Tentu mungkin bisa, Bu. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maida dan diketik oleh Sayati Malik. Kalimat pertama diusulkan oleh Ahmad Subarjo dan kalimat kedua diusulkan oleh Hatta. Minasawa suka imakara hajimete mo suka. Untuk kalimat pertama sebagai berikut, kami bangsa Indonesia sebagai menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya akan menyumbang kalimat kedua dengan bunyi sebagai berikut. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pada bulan Ramadan, pukul 10 pagi, hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa. Beratus-ratus tahun mungkin bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan arti revolusi kemerdekaan. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. Dengarlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.